Hadirin jamaah masjid yang saya hormati, kajian fikih pada malam ini memasuki bab baru. Kemarin kalau bulan yang lalu saya menjelaskan tentang apa? Sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Kajian tentang sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha itu saya anggap cukup. Kendati demikian ada beberapa catatan dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Setidaknya ada 3 ya yang membedakan antara dua sholat itu. Yang pertama perbedaannya adalah kalau sholat Idul Fitri itu lebih utama makan dulu, ya kan? Kalau Idul Adha makannya belakangan. Jadi Idul Fitri makan dulu baru sholat itu. Makannya ya nggak usah makan yang berat-berat, pokoknya batalin lah gitu. Ya, lontong apa sayur lodeh, yang penting makan. Ya. Nah kalau Idul Adha makannya belakangan. Ya. Sholat dulu baru makan. Gitu. Kemudian kedua yang membedakan lagi itu tentang waktu pelaksanaannya. Kalau Idul Fitri itu sunnahnya agak-agak siang, ya agak-agak siang. Biasanya jam 7, ya nggak apa-apa jam setengah 8, asalkan jangan jam 9 aja. Panitianya nanti dikomplain jamaahnya. Oh, Idul Fitri jam 9 kan jelas tuh panitianya. Iya. Domelin warga aja. Iya. Nah, kalau Idul Adha itu sunahnya lebih pagi. Karena untuk mengejar waktu pemotongan hewan itu. Nah, itu 2 ya. Yang ketiga yang membedakannya itu adalah tentang takbir. Ya, takbirnya kalau Idul Fitri itu namanya takbir muqayyad, dibatasi hanya sampai khatib naik ke mimbar. Kalau udah turun dari mimbar itu udah nggak boleh takbir. Kalau Idul Adha itu takbirnya takbir mursal, memanjang sampai 3 hari tasyrik. Itu Pak catatan poin tentang 2 sholat itu ya. Nah 3 itu Bapak pegang perbedaan antara Idul Fitri sama Idul Adha ya. Yang ngaji insya Allah paham. Tapi kalau yang nggak ngaji dianggapnya sama aja udah. Sudah sholat sunnah gitu udah ya. Nah, itu bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Baik. Pada pada malam hari ini kita masuk bab baru yaitu bab zakat. Ya, mulai malam ini sampai malam-malam seterusnya, insya Allah selesai menjelang Ramadan. Ini kita sudah berada di awal bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi 2 bulan lagi, 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Gitu. Biasanya umumnya pengajian itu kalau bulan Ramadan libur, ya ngajinya. Ya nanti libur atau enggaknya terserah pengurus. Kalau mau libur, kalau mau lanjut itu. Ya, tunggu info dari Pak Dede Mursidi. Ya. Baik, jamaah masjid yang saya hormati, kita masuk kepada bab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu zakat. Ta'rifuha definisi atau pengertian dari zakat itu. Az-zakatu zakat. Apa itu zakat? Ismun lima yakhrujul insan min haqqillah. Zakat adalah nama yang dikeluarkan oleh manusia berupa haknya Allah. Jadi memang yang dikeluarkan oleh manusia itu betul itu adalah haknya Allah. Jadi bukan lagi haknya dia. Ya, bukan lagi haknya dia. Kendati dia yang bekerja, dia yang mendapatkan, dia yang berusaha, dia yang
berjuang, hasil daripada usahanya itu ada sebagian kecil yang bukan haknya dia, dan itu haknya Allah. Haknya Allah yang harus diberikan kepada fakir miskin, ya. Min haqqillah ilal fuqara, diberikan kepada fakir, kepada orang-orang fakir gitu, ya. Karena itu adalah haknya Allah yang harus diberikan kepada orang fakir, maka zakat ini secara konstitusi hukumnya menjadi wajib, itu tidak lagi sunnah. Wasumiyat zakat, dinamakan zakat. Kenapa zakat itu dinamakan zakat? Zakat dinamakan zakat karena lima yakunu fiha min rojail barakah. Karena dengan zakat itu akan mendatangkan keberkahan, ya. Jadi kalau jamaah pengen punya harta dan hartanya berkah, keluarin zakatnya. Tapi kalau jamaah sendiri sayang sama harta, daripada harta dikasih ke orang lain, udahlah, buat sendiri aja sayang, ya. Lalu nggak keluarkan zakat, itu berarti siap-siap hartanya tidak akan mendapatkan keberkahan. Kalau nominalnya masih sedikit, enteng jamaah, ya. Nominalnya masih sedikit itu enteng. Persentasenya kan hanya 2,5%, bukan 12%. Iya, 12% mau ngemplang itu. Zakat aja setahun cuma 2,5 lah ini. Siap-siap aja 12% itu. Dahsyat bener ya. Nah, 2,5%, coba aja. Kalau nominalnya kecil itu kita masih enteng. Contohnya gini, kalau kita punya uang 1 juta, 2,5% itu berapa? 25.000. Ente nggak ngeluarin duit 25.000? Ente nggak? Ente. Harta kita 1 juta. Naik sekarang. Kalau duit kita 10 juta, zakatnya berapa? 2,5%-nya? 250. Enteng nggak? Masih enteng. 250 kecil, ya kan? Naik. Harta kita udah 100 juta. Berapa zakatnya? 2.500.000. Enteng apa berat? Enteng. Masih enteng ya segitu ya. Iya, enteng ya. Kayak udah 100 juta ya harta kita. Naik. Hartanya sudah 1 miliar. Berapa zakatnya? Wah, 1 miliar. 25 juta. Enteng apa berat? Itu udah mulai mikir kan, motor 1 itu. Iya, motor 1. Kalau beli hewan dapat sapi ini. Bisa buat korban. Ya. Lah, 25 juta anggur-angguran dibagi-bagiin kan itu. Udah mulai mikir. Itu kalau 1 miliar. Kalau 10 miliar. Loh. Ya. Berapa? Iya. 250 juta. 10 miliar. Berat apa ringan? Coba. 250. Caleg-caleg itu mau jadi dewan, itu paling nggak dia harus punya uang 10 miliar. Kalau nggak punya uang segitu nggak usah. Nah, zakatnya kalau 10 miliar itu 250 juta. Wow.
250 tuh udah dapat Avanza. Iya, Avanza. Mau keluar langsung dari showroom toh. Masya Allah. Tambahin sedikit 300 dapat expander. La ilaha illallah itu. Iya. Awalnya memang ringan, tapi semakin ke sana semakin berat. Ini pula yang dialami oleh Sa'labah, ummatur Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dulu miskin papa, miskin beneran. Kalau sholat itu bajunya gantian sama istri. Ya, dia sholat dulu, selesai sholat lari, karena bajunya itu mau dipakai oleh istrinya melaksanakan sholat. Dia ngadu kepada Rasul, ya Rasul, saya hidupnya pas-pasan, miskin, baju aja nggak punya. Bos saya didoain jadi orang kaya gitu. Jangan, kata, kamu miskin aja. Kalau nanti kaya, nanti kamu berubah, polanya itu berubah. Kan umumnya manusia begitu ya. Waktu miskin rajin ke masjid, begitu kaya, oh udah nggak masjid lagi, mainan ya udah. Mall, ke kafe. Iya, Masya Allah itu. Makanya kadang-kadang kita bersyukur pada Allah, ya Allah, bersyukur padamu ya Rabb, kondisi seperti ini yang mengantarkan kita itu bisa keluar masuk masjid. Coba kalau duit kita udah di atas miliaran, Pak. Nih, kayak Pak Dede Bersidi lah contohnya. Kalau duitnya udah miliaran, Pak, belum tentu mau jadi RT. Benar gak? Belum tentu mau jadi pengurus masjid itu. Kelasnya udah beda. Oh, saya udah miliaran, masa pengurus masjid? Hah? Itu, iya. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali, akhirnya didoain sama Nabi itu. Didoain sekaligus dikasih sama Nabi. Nih, saya kasih kambing yang lagi bunting lagi, urusin tuh kambing. 1, Pak. Lahir 2. Beberapa bulan tahun kemudian nambah 4, 6, 7, 8 terus 10 sampai 40. Begitu sampai 40 ditegur oleh Nabi, zakatnya 1 ekor. 40 ekor enteng. Siap Nabi, zakat 1 ekor. 1 ekor kambing keluar. Naik tahun kemudian udah 80, waktunya zakat. Zakatnya keluarin berapa? 2 keluar. Udah 120, waktunya zakat. Berapa zakatnya? 3, masih enteng keluar. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian Sa'labah itu kambingnya bainal jabalain, antara 2 gunung. Jadi kalau dinaikkan ke gunung itu penuh kok, ketutup sama kambing. Pernah dihitung oleh sebagian ulama zaman itu untuk zakatnya saja, Sa'labah setidaknya harus mengeluarkan 40 ekor kambing. 40 ekor kambing 1 tahun. 40 ekor kalau harga kambing sekarang itu 3 juta kali 4 berapa? 120 apa 12? 120 ya? 120 juta. Berapa? Ini matematikanya pada keren. 120 juta. 120 juta. Kalau diuangkan, dia udah beli saya dengan uang segitu. Apa dia bilang? Wah, ini bukan zakat ini. Kata Sa'labah, ini bukan zakat ini. Ini pemerasan ini. Kan koplak. Koplak. Ya sudah. Karena itu dianggap pemerasaan. Yang tersinggung tuh bukan Nabi, yang tersinggung tuh Allah. Allah tersinggung karena nabinya itu dianggap memeras.
dianggapnya tukang palak, kan koplok itu, salabah itu. Iya, masya Allah. Itu. Ada salabah menjadi umat yang zakatnya itu ditolak dan hartanya nggak berkah, bahkan di akhir hayatnya tragis. Namanya salabah. Ya, dulu waktu miskin rajin sholat, rajin ngaji, rajin ke masjid, begitu dia udah kaya, lupa sama masjid, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, dia menjadi hamba harta. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kondisi seperti ini barangkali inilah kondisi yang terbaik menurut Allah buat kita. Maka tetap bersyukur. Ya saya sendiri contohnya misalnya, seandainya saya hartanya sudah miliaran, emang masih mau ngajar beginian? Ya, belum tentu juga Pak Dede, ya nggak? Berkahnya miskin, berkahnya nggak punya duit kan, makanya mau ngajar kan? Kita alhamdulillah punya istri satu, alhamdulillah. Dengan saldo hanya 5 juta, 10 juta di tabungan kan itu. Ada mau nambah. Itu luar biasa coba. Bayangkan ya. Tapi kalau saldo kita udah 1 miliar, 10 miliar, oh udah enggak, udah kayaknya perlu ganti merek ini. Polanya udah beda. Masya Allah gitu. Ya, maka tetaplah bersyukur pada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Apapun kondisi saat ini, itu adalah kondisi terbaik yang Allah berikan buat kita semua. Ya, zakat dinamakan zakat karena dengan zakat itu akan mendatangkan apa tadi? Keberkahan satu. Watazkiyatun nafsi, dan membersihkan jiwa. Ya, membersihkan jiwa. Jiwanya jadi bersih, badannya jadi bersih, gitu. Ya, karena itu bisa membersihkan badan kalau zakat fitrah. Kalau zakat mal membersihkan harta. Ya, itu. Watanmiyatuha bil khairat, dan akan menumbuhkan berbagai macam kebaikan dan dengan zakat itu. Ya. Kebaikan datang dari sana sini. Kebaikan apa? Ya macam-macam kebaikan. Misalnya anak kita diparingi sehat, keluarga nggak gampang berantem. Betapa banyak orang yang banyak uangnya, lalu dia tidak mengeluarkan zakat, yang ada masalah. Anaknya sakit, masuk ke rumah sakit, akhirnya uangnya itu dikuras untuk bayar rumah sakit. Ada juga di antara mereka yang karena tidak zakat, anaknya terkena narkoba. Coba bayangkan, masuk tangkap polisi, tebus. Kalau nggak bisa nebus, penjara, tebus 100 sampai 200 sampai 250 juta untuk nebusnya doang. Apa? Ya. Di sisi lain ada juga yang dapat ujian karena dia tidak mau mengeluarkan zakat, rumah tangganya hancur-hancuran. Istrinya yang selingkuh atau suaminya yang bermain lagi, akhirnya hancur keluarganya. Dan itu contoh-contoh seperti itu banyak. Ya. Orang-orang sekeliling kita ya, yang kehidupannya dulunya kelihatan jet set, kelompok the Hype, apa aja punya, rumah keren, mobil bagus gitu. Ya. Tapi lama-lama bukan malah bertambah, tapi malah turun. Faktornya apa? Salah satu faktornya itu, Pak. Lupa sama namanya zakat. Karena zakat itu akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan keberkahan, dan akan membersihkan jiwa, membersihkan harta. Maka kalau kita dipercaya oleh Allah jadi orang kaya, kalau kita dipercaya oleh Allah untuk pegang hartanya Allah, lakukan kewajibanmu sebagai orang kaya.
lakukan tugasmu sebagai orang yang dititipi oleh Allah, itu harta. Karena harta yang kita miliki itu dohirnya punya kita, tapi pada hakikatnya adalah milik Allah, titipan Allah. Wamal malu wal banuna wamal malu wal ahluna illa wada'i'u wala budda yauman anturaddal wada'i'u. Ya. Anak dan harta itu sesungguhnya adalah titipan belaka, dan sewaktu-waktu pasti mau tidak mau akan dikembalikan kepada yang menitipkan. Siapa yang menitipkan anak? Allah. Siapa yang menitipkan kepada kita harta? Yaitu Allah. Nih, Firman nitip ya, anak nih 3, titipan Allah. Nih, Dede Mursidi nitip nih harta sekian miliar, alhamdulillah. Masya Allah, titipan. Kalau kita memahami bahwa harta dan anak itu adalah titipan Allah, namanya barang titipan, nggak boleh buat kita jadi sombong. Titipan. Ya, kalau bahasa Jainuddin kayak tukang parkir itu. Motor banyak, mobil bagus, mobil banyak, diambil atu-atu, nggak sedih itu tukang parkir, iya kan? Kenapa? Titipan. Diambil motornya, senyum aja dia. Ya udah Pak, silakan. Diambil mobilnya, gitu. Ya. Senyum aja dia, silakan Pak. Itu. Ya. Karena saking ikhlasnya semua diambilin satu persatu, dia malah dapat rezeki kan. Ya. Ada yang ngasih 2.000, ngasih 5.000. Titipan itu masuk seperti itu, ya. Nah. Fa innaha ma'khudzatun minaz zakat. Kalimat zakat itu diambil dari zakat. Wa huwa artinya an-nama, tumbuh. Zakat itu artinya nama, tumbuh, berkembang. Kalau kita punya pohon, lalu pohonnya tumbuh, senang nggak kita? Kalau kita punya tanaman kita berbuah, senang nggak? Senang. Kalau kita punya harta kita itu bisa mati, bisa berkembang, senang nggak? Senang. Nah, zakat itu seperti itu. Kalau pengen numbuh, kalau pengen berkembang, kalau pengen tambah banyak, zakat. Ya, itu harta. Kalau badan pengen sehat terus, kalau badan pengen bersih, keluarkan zakatnya melalui zakatul fitri, zakat fitrah. Itu untuk menyehatkan badan, untuk membersihkan jiwa, membersihkan kotoran. Maka kenapa ahlul baitnya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak menerima zakat? Kalau sedekah beliau menerima nggak? Terima, sama data sini. Tapi zakat menerima nggak? Enggak. Keluarga Nabi itu nggak menerima zakat. Kenapa? Karena zakat itu kotoran, Pak. Kotoran manusia. Ya, betul. Kotoran, daki, ya, ini kulit nih, tarik begini ada dakinya nggak? Nah, itu daki. Nah, tubuh manusia ini kotor. Untuk membersihkannya itu dengan zakat. Harta manusia itu tidak 100% halal. Di situ ada bohongin segala kan, ada nipu segala macam kan. Bapak kerja di perusahaan, halal nggak? Halal. Tapi apa 100% halal? Enggak juga. Kenapa nggak 100% halal? Sekarang begini, masuk kerja jam berapa? Jam 8. Pernah nggak telat? Telat datang kerja itu apa namanya? Problem nggak tuh? Pulangnya jam berapa? Jam 5. Tepat jam 5 apa sebelum jam 5 udah pulang? Iya.
Jadi namanya korupsi itu bukan hanya korupsi duit, tapi juga korupsi waktu. Iya. Itu juga bisa mendatangkan keharaman. Maka itu yang saya ingat tentang makalahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan di sini saya sering sampaikan itu. Al halalu halalu hukmin, la halalu ainin. Halal itu secara hukum saja, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi secara ain itu tetap haram. Orang kerja, penghasilannya halal nggak? Halal. Ngainnya tetap ada haramnya, Pak. Ya tadi harusnya datang jam 8, dia datang jam 8 lewat. Ya itu kan udah korup. Nah, begitu pun pulangnya, ya nge-Grab misalnya, halal nggak? Hasilnya penghasilan dari nge-Grab halal nggak? Halal. Tapi membonceng istri orang. Problem nggak tuh? Problem. Ya. Halal secara hukum saja, ainnya tetap haram. Ya. Ayo, apa yang halal? Nggak ada yang halal 100% itu. Bapak dagang beras misalnya, ya, oke, dagang beras, gitu. Ya. Apakah halal penghasilannya? Halal. Apa 100%? Enggak 100% halal. Tetap ada haramnya. Haramnya itu apa? Ya. Ya. Modalnya dari mana? Gitu. Kemudian begitu ada yang beli, pembeli, duitnya dari mana? Ya. Belum lagi ngurangin timbangannya, ngurangin takaran. Takar, saya geser. Kurang takarannya, timbangan dikurangin timbangannya, tetap ada haramnya, Pak. Tetap ada haramnya. Ya. Saya jualan tasbih, Pak Ustadz. Jualan tasbih. Oke, jualan tasbih. Benangnya dari mana? Dari Cina, Pak. Berarti menguntungkan Cina ente. Berarti berkontribusi menyuburkan Cina. Ya. Apa lagi? Ya dagang apa? Dagang aqua. Oke, aqua. Aqua itu berkontribusi menyumbang Israel. Israel tugasnya ngancurin Palestina. Anda berarti ikut berkontribusi dalam hal itu. Tetap ada haramnya lagi, Pak. Maka kata beliau, ahalul halal itu adalah alma an-nazil minas sama. Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu-satunya yang paling halal di dunia itu adalah air yang turun dari langit. Itu pun harus ditadahi langsung, nggak boleh lewat genteng, karena genteng itu masalah juga. Genteng saya, Pak. Oke, genteng ente, duitnya dari mana waktu beli genteng itu? Utang bank problem kan itu. Jadi yang tukang pijit halal nggak? Halal penghasilannya. Tapi ketika yang memijitnya itu perempuan, halalnya di mana? Orang nyentuh aja udah batal kok. Itu sampai diblonyoin dari ujung ke ujung. Oh, kalau nggak meriang semua. Masya Allah itu. Iya, saya pernah tuh punya pelanggan tukang pijit laki-laki, langganan saya tuh. Sambil mijit tuh ngobrol, Bang, pernah dapat order mijitin perempuan nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Terus ya namanya dia pengen dipijit ya saya pijit. Baiknya saya bilang kalau dapat order perempuan abang berani nolak, jangan gitu. Bahaya itu. Iya ya Pak ya. Itu Masya Allah coba ya. Karena harta kita itu tidak 100% halal,
apapun usaha yang kita lakukan tetap ada haramnya, maka disinilah syarat Islam untuk membersihkan harta kita itu dengan mengeluarkan zakat. Paham nggak? Itu Pak fungsinya zakat, membersihkan harta yang kita miliki, membersihkan badan yang kotor, yang banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf, itu bisa dibersihkan dengan mengeluarkan zakatul fitri. Ya. Maka orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kayaumi waladathu ummu, sama seperti hari di mana dia dilahirkan dari rahim ibunya. Karena dia habis puasa, selesai puasa dibersihkan dengan zakat. Orang yang mampu mengamalkan itu statusnya kata Rasulullah sama seperti orang yang baru lahir dari rahim ibu. Artinya apa? Bersih, kinclong Pak. Ya, kalau bahasa sekarang apa namanya? Ya, glowing. Enggak lagi kinclong, glowing gitu. Bersih, mengkilat. Itu efeknya zakat. Ya. Efeknya zakat sampai sejauh itu ya, untuk membersihkan sesuai dengan firman Allah. Qala Allah Ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah min amwalihim dari harta mereka shadaqatan sebagai sedekah, tutahhiruhum yang dapat mensucikan, wa tuzakkihim biha dan membersihkan harta mereka. Surat At-Taubah ayat 102. Kelanjutan ayatnya adalah wa sholli alaihim, berdoalah untuknya. Ini kenapa kita ketika habis menerima zakat itu langsung didoakan. Ya. Ajar Allah fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Itu ayatnya Pak. At-Taubah ayat 102 yang memerintahkan kepada kita ketika orang sudah mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah atau mengeluarkan infak, hendaklah antum kalian yang menerima itu balik membalasnya dengan doa. Wa sholli alaihi, berdoalah untuk mereka. Kenapa harus mendoakan pada mereka? Inna sholataka sakanul lahum, karena doamu yang kamu panjatkan untuknya akan dapat menenteramkan mereka, akan membuat mereka nyaman, akan membuat mereka nikmat, akan membuat mereka tenang, adem, ayem, tenang. Jangan udah ada Pak, ini zakat Pak. Siapa? Parman. Berapa? 1 juta zakatnya. Udah, makasih ya. Nah, kata Bang Parmannya, zakat begitu doang, terima kasih doang. Bapak pernah nggak ngasih, mohon maaf, ngasih pengemis? Kita ngasih 1.000, 2.000, kita ngasih 5.000. Lalu pengemis itu senang dan dia mendoakan sama kita. Panjang doanya. Senang nggak kitanya? Itu Pak. Dibandingkan dengan pengemis yang datang ke rumah Bapak, lalu Bapak ngasih 5.000 juga. Udah ngeloyong aja. Gimana perasaan Bapak? Enakan yang pertama apa enakan yang kedua? Enakannya datang pertama tadi. Pengemis yang ono mah banyak doanya, yang ini nggak ada doanya. Begitu dia datang lagi deh, yang kedua, ini nih yang kemarin nggak doain nih, nerima doang, sama duitnya mau, sama doanya enggak. Pak, udah apa Pak? Maaf ya. Itulah perubahan. Karena
doa kita untuk mereka itu akan dapat menenteramkan, akan dapat menenangkan. Maka sekecil apapun sedekah, sekecil apapun infak, ini panitia nih ya bagiannya yang sering menerima sedekah dari jamaah ya, yang sering menerima infak dari jamaah, karena kita memang lagi bangun masjid ya, butuh dana besar, butuh dana banyak, tolong saat antum menerima sedekah berapapun yang antum terima, doakan mereka ya. Enggak usah pala pilih, oh, nyumbangnya 10.000, oke, makasih ya Pak, alhamdulillah 10.000. Ada yang nyumbang 100.000, alhamdulillah, makasih ya Pak, semoga Allah berkahi. Ada yang ngasih 1 juta, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah rezekinya, panjang umurnya, 1 juta. Ada orang ngasih 1 juta, alhamdulillah Bapak, masya Allah, makasih panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, wow, semua didoain. Nggak usah kayak begitu ya. Jangan dibeda-bedakan antara yang 10.000, antara yang 100.000, yang 10 juta, tetap doanya sama. Doakan yang terbaik ya. Karena doamu itu akan dapat menenteramkan mereka. Siapa tahu dengan 10.000 itu Allah membalas dengan harta yang lebih besar daripada itu. Itu pentingnya kita itu termasuknya adab ya. Ilmu sekaligus adab ya. Doakan, inna sholataka sakanul lahum, karena doamu untuk mereka itu akan dapat menenangkan dan menenteramkan mereka ya. Taubat ayat 102 apa 3 ya, ayat 3. Baik, ini mukaddimah ataupun definisi tentang zakat. Jadi zakat itu artinya adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari haknya Allah yang diberikan kepada orang fakir. Terus seperti itu jamaah ya. Nah, baik. Ini kajian kita pada malam ini. Barangkali ada di antara jamaah yang hendak bertanya, fala tafadhol.